Ya, pagi ini kita berdoa dulu ya. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami bisa meluangkan waktu pagi ini untuk membangun hubungan persahabatan kami, Tuhan Yesus sebagai suami istri. Tuhan yang memberkati kami, memberkati pikiran kami. Kami akan belajar merenungkan dan apa yang kami akan bahas pagi ini. Tuhan kiranya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat dulu renungan kita kemarin hari pertama ya. Ini udah selesai pertama sampai ke 5, udah 6 udah. Kalau 6 kita review ulang lah. Ya. Hari pertama kemarin coba kita lihat kebangunan rohani menjadikan seorang bisa maksimal dalam hidupnya. Kebangunan rohani adalah anugerah Tuhan. Lihat anugerah, coba gede garis bawahi anugerah. Anugerah agar kita dapat kesempatan menjadi orang berkenan udah. Oke. Jadi kebangunan rohani ini adalah anugerah untuk dapat kesempatan supaya berkenan di hadapan Allah. Ayat-ayat yang dimasukkan yang diisi oleh kasih karunia telah dibenarkan ya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 4. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk ya, benar kan? Ya. Oleh iman kepada kasih karunia. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang berikutnya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu akan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya kan, kasih karunia apa yang telah kita terima dari Allah? Apa kemarin jawaban kita? Pembenaran oleh Allah. Pembenaran. Oke, kita dibenarkan ya. Dari pertama kita isi. Coba kita di sini. Dia yang baca. Kasih karunia yang kita terima dari Allah adalah pembenaran oleh Allah. Namun hari kedua di sana. Pembenaran oleh Allah. Oke. Coba saya. Hari kedua. Orang yang sudah mengalami kebangunan rohani maka dia akan selalu melihat kondisi di dalam kehidupannya dari sisi rohani, bukan duniawi. Sebab kebangunan rohani berarti memiliki sikap hidup yang tidak sama dengan hal-hal yang duniawi. Nanti yang kita bukan di sini selalu Melihat sisi rohani, bukan duniawi. kebangunan rohani berarti dengan prinsip memiliki prinsip hidup. Oke. Manusia duniawi terus Manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2:15. 1 Korintus 2:15, manusia rohani menilai segala sesuatu. Oke, manusia rohani ya. Terus Roma 7:2.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Hukum Allah. Oke, ciri gimana? Ciri-ciri orang yang sudah mengalami kebangunan rohani menilai segala sesuatunya dari sisi rohani. Yang pertama tadi, hari pertama kita mendapatkan pembelajaran bahwa ada anugerah, mendapatkan kesempatan supaya berkenan. Anugerah ya. Mendapatkan kesempatan untuk berkenan. Hari kedua, Ciri-ciri orang yang mengalami apa namanya, melihat dari sisi rohani dengan prinsip selalu itu ya, selalu melihat dari sisi rohani dengan prinsip hidup. Hari ketiga saya coba dari baca. Seorang yang tidak mengalami kebangunan rohani di dalam hidupnya akan mengalami keterpurukan secara rohani dan hidupnya tidak terarah sesuai firman karena mengabaikan tuntunan Roh Kudus yang mengajarkan kita hidup di dalam kebenaran. Oke, berarti terarah karena tuntunan Roh Kudus. Oke, selegat balik terarah karena tuntunan Roh Kudus. Terarah karena tuntunan Roh Kudus. Karena apa aku? Ini tuntunan Roh Kudus. Tetapi penghiburan yaitu Roh Kudus ya, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Terus, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lukas 12. Roh Kudus Lukas 12 ayat 12. Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. mengajar. Terus usaha 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, dampaknya apa dampaknya? Dampak kalau kita nggak dituntun Roh Kudus, terpuruk dan tidak terarah. Berarti hari ketiga kita mendapatkan pelajaran itu harus hidup terarah karena tuntunan Roh Kudus. Aku bikin dampak dari tidak dituntun oleh Roh Kudus ialah hidup terpuruk dan tidak terarah. Itu dampaknya ya. Cuma apa namanya? Itu kira-kira akibatnya kalau tidak orang akan mengambil posisinya kira pesan apa untuk kita bukan pesan tanya jangan tapi positifnya teman-teman. Yang keempat, hari keempat,
Seringkali seorang tidak mengalami kebangunan rohani di dalam kehidupannya dikarenakan karena mengeraskan hati dan tidak dituntun kepada tuntunan Roh Kudus melalui firman. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada waktu mana kamu dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pada hari waktu mana kamu kenapa? Pada waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Terus Janganlah keraskan hatimu seperti pada kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ibrani 3:8. Ibrani 4 ayat 7b. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Oke. Apa dampaknya? Tidak mengalami kebangunan rohani, menimbun murka Allah atas diri sendiri. Supaya jangan Allah murka, berarti pesannya kita dapat adalah kita harus jangan mengeraskan hati. Kalau mengeras keras hati lawannya apa? Keras lawannya Lembut. berarti keempat kita belajar memiliki hati yang lembut. Yang keempat, Supaya tuntun Roh Kudus. memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut saat mendengar suara saat Dia mau kamar mandi bentar. bentar misi bentar ya. Hari kelima, dua lagi. Hari kelima, sayang, dua lagi. Seseorang yang mengalami kebangunan rohani dalam hidupnya, maka akan menyala-nyala di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ia menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, Kisah Para Rasul 8. Berarti harus bersemangat. Terus Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lukas 24 ayat 32. oke, berkobar-kobar ya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, kalau kita belajarkan kendor, jangan kendor ya. Kendor, semangat. Ya, hari kelima belajar untuk bersemangat. Bersemangat. Keluar hari terakhir Untuk tetap menjaga kerohanian kita tetap bangun dan tidak tidur adalah memberikan diri untuk taat akan tuntunan Roh Kudus dan terbiasa melakukan firman. Sebab hal tersebut, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan kita selalu mampu untuk menghadapi kondisi yang ada di depan kita. Segala perkara dapat kutangguh dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Efesus 3:16. Roma 2:4b.
Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bagaimana cara kita bisa tunduk akan Tuhan Roh Kudus? Berarti Memberi diri untuk taat, memberi diri. baru terbiasa melakukan firman. Jadi kesimpulannya hari ke-6 adalah memberi diri Dan terbiasa melakukan firman. Aku udah kecuali. dan terbiasa. Oke. Nah, inilah kesimpulan kita kita terima pengajaran penyingkapan sepanjang hari pertama sampai hari ke-6. Pertama, kita diberikan anugerah para berkenan. Sesuai perkenan kita selalulah melihat dari sisi rohani dengan prinsip hidup. Akhirnya hidup kita terarah karena ada tuntunan Tuhan. Gimana supaya dituntun? Kita harus memiliki hati yang lembut saya mendengar suaranya. Akhirnya kalau dituntut kita dengar suaranya harus semangat. Kalau udah semangat berkobar, harusnya mau melayani Tuhan. Kalau semangat kan tidak akan kendor ya. Yang terakhir dari semuanya ini kita harus memberi diri lah. Kalau sudah dapat kesempatan dari awal dikasih kesempatan, mau enggak beri diri untuk taat. Oke, ini renungan kita sepanjang satu minggu ini kesimpulannya. Semakin kita memahami, bersyukurlah sayang ya. Pagi ini kita sama-sama kuatkan. Jadi omongan terus kita perhatikan lah bagaimana renungan hari ini. Besok lain lagi mau sampaikan sama kita. Ada boleh disampaikan? Cuman enggak apa-apa. Itu tidak usah ya. Dengan sering dibaca terngiang, lalu dengan sering diresponi, ternyata lakukan. Jadi kan tidak langsung hafal kan? Kita kalau udah bangun tidur, kita hafal. Bangun tidur nanti aku hari ini harus berdoa, bisa sebulan nanti harus masuk yang hadis. Kalau hafalan kan nggak ingat kan, tapi kalau sudah dikerjakan udah hafal. Jadi hafalan sudah bisa sendiri. Berarti kesimpulannya dengan kita terbiasa tadi ya, kita terbiasa. Kita berdoa lah. Kita materi ini pagi ini apa yang jadi terima, berdoa ya, berdoa sampai gantian kita. Bapa di surga, pagi hari kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sepanjang satu minggu hingga kembali kepada hari Senin ini Tuhan, kami belajar firman-Mu untuk renungan setiap pagi. Hari ini ada beberapa poin yang sudah kami pelajari. Kebangunan rohani itu bisa membuat kami semangat dalam melayani, memiliki api yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Kemudian oleh karena anugerah Tuhan saja kami bisa dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, ajar kami untuk tetap taat. Biar Roh-Mu senantiasa membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Biar firman yang sudah kami baca ini Tuhan, yang sudah kami pelajari, biar ini menjadi rema dalam hidup kami, biar ini menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbing kami Tuhan, supaya kami tetap setia pada Tuhan,
Ajari kami, mampukan kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai semua aktivitas kami pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, aku bersyukur pagi ini kami Tuhan mendengarkan kembali bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, anugerah yang memberi kami mendapat kesempatan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus tidak jemu-jemu mengajar kami dan kami semangat Tuhan. Kami membuka hati kami bersemangat berkobar-kobar dan sehingga kami Tuhan Yesus membuka diri. Kami yakin Tuhan dengan kami terbiasa melakukan kebenaran, kami mendapat kekuatan yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami semakin memiliki roh yang sehati untuk bisa bertumbuh bersama. Berkati istriku juga berkenan bahwa kasih karunia membuat aku terus tetap bisa menjadikan dia sahabat bagiku, sahabat dalam hidupku, Tuhan bisa berbagi, saling menguatkan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, diberkati dengan kami dari pekerjaan kami hari ini dan anak-anak yang berpercaya kepada kami. Tuhan yang berkati mereka, beliau menguatkan kami tetap menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, terpuji Tuhan buat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minta mana saya? Bukan anak-anak. Cheers. Anakku minum kayu. Udah ketawa. Udah? Nah, sini.